Shalom, kita kembali beribadah bersama di hari ini. Sebelumnya kita mulai kebaktian ini, kita mau berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dan kami muliakan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Kau masih berikan kesempatan buat kami untuk dapat memuji menyembah Engkau Allah yang Maha Agung. Sebab itu Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kami, Tuhan, melayani Engkau, Tuhan, pada sore hari ini. Tuhan, salut bungkus rapat Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhir, ya Tuhan. Biarlah kebaktian ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhanku. Haleluya. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk keadaan yang ada pada hari ini. Kami merasakan bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kami mencari Tuhan. Kami rindu untuk tetap dekat dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang jadi rencana-Mu dalam hidup ini. Dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan adalah Allah kami, dan kami adalah anak-anak dan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Natal. Biarlah Natal kali ini yang tidak kita bisa rayakan seperti biasa-biasanya, tapi saya yakin tidak kurang maknanya untuk kita boleh merasakan bahwa Yesus lahir, Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita. Itu sangat bermanfaat buat kita semua. Mari saudaraku, kita baca dalam firman Tuhan. Ayat yang kita baca hari ini, ayat temanya adalah Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Tapi kita akan baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau untuk naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Dalam cerita yang kita baca, dalam ayat yang kita baca, murid-murid itu menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ya, mereka tidak tahu Yesus. Saking takutnya, mereka menjadi sangat takut, ketakutan. Ya. Kenapa? Ayat ini, ayat di kitab Injil Yohanes ini cuma menuliskan bahwa mereka berjalan 2-3 mil. Ada di terjemahan lain 3-4 mil. Mereka menyeberangi sungai, menyeberangi danau. Namun kalau kita tinjau dari waktunya, saudaraku ya, dari waktunya, ayat ini menuliskan ketika hari petang, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Itu sebabnya mereka berangkat. Di kitab Injil Matius itu juga dituliskan bahwa Tuhan menyuruh mereka berangkat duluan, dan Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Di dalam Injil Matius, ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Di situ dituliskan dengan jelas, ya. Ketika Tuhan berjalan mendapatkan perahu murid-murid itu yang sedang diombang-ambingkan. Kita baca ayat 24 Injil Matius 14 24 sampai 27. Ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Itu hantu. Lalu mereka berteriak karena takut.
Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi saudara, kita coba tinjau mengapa murid-murid itu takut. Yang pertama, karena kapal perahu yang mereka tumpangi itu sedang diombang-ambingkan angin sakal. Angin sakal itu angin yang muter gitu saudaraku ya, berputar-putar. Jarak memang dituliskan 2-3 mil di terjemahan King James kalau tidak salah, itu 3-4 mil. Ya, kita buat rata-rata 3 mil. Rasanya jarak 3 mil itu mestinya belum terlalu jauh. Tapi kalau kita tinjau waktunya ya, petang saat Tuhan Yesus belum datang, murid-murid itu sudah berangkat. Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, murid ini berangkat itu hari petang. Di Israel kira-kira jam 7 lah. Kalau mau dibilang sekitar jam 7 itu petang, saudaraku ya. Hari mulai petang. Dan kalau Anda hitung dari jam 7 sampai jam 3 petang. 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Sekitar 8 jam. Saudaraku, orang di tengah danau yang diombang-ambingkan angin sakal amat sangat, sudah 8 jam mereka cuma berjalan, perahunya cuma berjalan sekitar 3 mil. Anda bisa bayangkan jenuh, mereka juga rasanya sudah ketakutan amat sangat. Itu sebabnya ketika ada sesuatu terjadi, mereka nampak ada yang jalan di atas air. Mereka bukan mengingat bahwa Yesus mungkin saja jalan di atas air. Bukankah mereka ini di ayat sebelumnya kitab Injil Yohanes, mereka baru saja menikmati mujizat 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang. Itu suatu mujizat yang luar biasa, baru saja. Tapi ketika mereka lihat ada yang jalan di atas air, mereka tidak berpikir bahwa Yesus yang mampu jalan di atas air. Tapi mereka berpikir hantu yang jalan di atas air. Mengapa? Karena mereka sangat-sangat ketakutan. Jadi saudaraku ya, saya ingin katakan, orang yang takut, saudaraku, takut dalam kurun waktu yang cukup panjang, 8 jam jalan 3 mil, muter-muter di danau, ndak sampai ke Kapernaum. Harusnya ndak butuh waktu panjang, tapi karena mendadak angin begitu kencang, maka mereka tidak bisa nyampe ke tujuan dalam jangka waktu sekitar 8 jam itu masih jalan sekitar 3 mil. Jadi saudaraku, mereka tidak kenal Yesus, mereka tidak tahu mengapa. Yang ingin saya katakan adalah ketika orang menjadi takut, ya, 2 minggu lalu saya katakan ketika orang jadi panik, maka saudaraku, kepanikan itu membuat orang jadi kurang waras, kurang waspada, kurang bisa mengerti situasi. Dan bahkan saya ingin angkat topiknya adalah menjadi tidak bisa fokus. Tidak bisa fokus. Karena apa? Yang dipikir cuma takutnya. Mereka gentar, mereka gemetar. Mereka tidak bisa berpikir secara nalar, mereka tidak bisa jalan dengan baik. Itu sebabnya mereka tidak bisa fokus. Padahal fokus ini, saudara, sangat penting untuk orang menyelesaikan masalahnya. Murid-murid sedang menghadapi masalah. Perahunya, kapalnya, biduk yang ditumpanginya itu sedang terombang-ambing dengan amat sangat kerasnya. Mereka tentunya ingin segera keluar dari masalah itu. Namun saudaraku,
Karena kepanikan mereka tidak bisa melihat bahwasanya Yesus, saya katakan Yesus itu adalah sumber mujizat, pembuat mujizat. Artinya kalau Yesus ada di depan mereka, berjalan mendapatkan mereka, berjalan di atas air, artinya solusi, penyelesaian atas segala persoalan mereka itu sudah ada di depan mata, sudah ada di hadapan, sudah dekat, tapi mereka tidak bisa lihat. Orang yang panik, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, saudaraku, orang itu akan mengalami ketakutan, orang itu akan tidak bisa punya nalar waras, orang itu juga tidak bisa melihat kalaupun solusi sudah disediakan di depan mata kepala sendiri. Mari kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10a. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saudaraku, ketika mereka panik, ketika mereka ketakutan, ketika mereka melihat ada Yesus yang sebetulnya adalah pemberi jalan keluar, pembuat solusi bagi dia, mereka tidak bisa mengenali Yesus. Mengingatkan kepada mereka, Yesus ingatkan, tenanglah. Matius 14 ayat yang ke-27. Tenanglah, aku ini, jangan takut, jangan takut. Memang saudaraku, saya katakan tadi, orang yang tidak fokus, walau Yesus ada di depan, walau pertolongan sudah siap, walau jalan keluar sudah ada di hadapan ini, kadang-kadang juga tidak bisa mengenali bahwa itu adalah solusi atau jalan keluar. Bahkan malah sebaliknya, mereka menjadi sangat takut dan mereka mengatakan bahwa itu adalah hantu. Ya, masalah yang besar, yang lebih besar lagi datang. Itu hantu, artinya bukan jalan keluar, tapi masalah yang lebih besar itu datang. Akhirnya kalau tidak diingatkan oleh Tuhan, mereka tentu saja menghindari. Kalau solusi itu dihindari, ya tidak kunjung selesai. Ya, tidak fokus membuat orang itu sekalipun di hadapan itu ada jalan keluar, tapi tetap tidak dikerjakan. Itu sebabnya mari kita perhatikan, ada fokus. Makanya di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10a, di situ katakan segala yang dijumpai tanganmu. Artinya yang dijumpai tangan, mata itu bisa mandang jauh, saudaraku, lebih jauh daripada tangan. Yang dijumpai tangan kita itu yang ada di depan kita ini, saudaraku, yang dekat sejangkauan tangan. Ya, artinya berbicara soal kesempatan yang Tuhan buka di depan mata kita, di hadapan kita, yang dekat dengan kita. Tuhan itu kerja tidak jauh-jauh lah. 2 minggu lalu saya cerita Musa, yang dipakai apa? Tongkat yang ada di tangan. Tidak suruh cari apa dulu. Ini sama, saudaraku ya. Di sini katakan kerjakan. Ya, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan. Lah ini mereka berjumpa dengan Yesus, pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Dan tentu saja ombak pun, gelombang pun, angin sakal pun, ketika Yesus memerintahkan untuk berhenti, dia akan berhenti. Jadi, saudara, orang yang tidak fokus sekalipun solusi sudah ada di depan mata, itu tidak bisa nampak. Dan dampak daripada tidak nampak, tidak juga dikerjakan dan tidak diselesaikan. Ya. Lalu dituliskan juga, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Mengerjakan dengan maksimal,
segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap kemampuan, maksimal. Orang yang panik, orang yang tidak tenang, tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa kerja maksimal. Coba kalau Anda buru-buru, sudah diobrak-obrak sama teman Anda, dijemput, Anda ganti baju, mungkin pasang kancing baju aja bisa jadi lama, saudaraku. Kenapa? Karena sudah tidak fokus, karena panik, karena gopoh, apalagi kalau karena takut. Jadi alur pertolongan itu sudah tidak bisa nampak lagi. Dampaknya secara umum, saudaraku ya. Bagian pertama, mereka tidak lihat alur pertolongan. Ya, tentu saja mereka tidak bisa mendengar perintah Tuhan. Untung saja murid-murid ini ketika Tuhan teriak tentunya, tenanglah. Nah, kata-kata tenanglah ini mengandung kuasa, saudaraku, sehingga mereka jadi rada tenang. Itulah sebabnya mereka masih bisa dengar, jangan takut, aku ini. Sungguh kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita sedang panik, sedang apa, kita ingat bahwa Tuhan memberikan perintah, tenang, jangan takut, aku ada bersama dengan kamu. Yang kedua, orang yang tidak tahu alur, tidak bisa dengar perintah, orang itu juga tidak bisa kerja maksimal, tidak bisa kerja dengan baik. Nah, kalau salah dengar aja, saudaraku, atau tidak dengar, itu otomatis yang beredel semua, gitu ya. Kalau Anda ingin cepat keluar dari masalah, jadi fokus. Saudara, murid-murid menghadapi persoalan yang besar, yaitu biduk mereka sedang diombang-ambingkan gelombang. Hari-hari ini mungkin perahu kehidupanmu sedang diombang-ambingkan oleh situasi. Banyak orang ya, dalam situasi pandemik ini, dunia pun, seluruh dunia mengalami kehidupannya diombang-ambingkan oleh pandemik ini. Karena pandemik, ekonomi jadi susah. Apalagi kalau negara-negara di lockdown, saudaraku, sudah semuanya jadi susah. Di PSBB jadi susah juga. Bukan cuma ekonomi, tapi juga tidak sedikit orang yang mengalami masalah di tengah keluarga. Karena dulu bisa nggak cocok, geger, perang mulut sedikit bisa keluar. Sekarang nggak keluar, tetap di rumah. Kumpul harusnya tambah rukun, tapi tambah makan hati. Ada yang nggak sampai geger, tapi makan hati. Tapi ada juga angka perceraian, saudara, tengah COVID ini meningkat tajam. Dan bukan cuma perceraian orang umum, perceraian anak-anak Tuhan juga meningkat tajam di tengah-tengah COVID ini. Mengapa? Karena tidak biasa bareng 24 jam di rumah, itu jadi bareng 24 jam di rumah. Jadi ayo, kalau hari-hari ini bidukmu sedang diombang-ambingkan oleh situasi dunia dan bahkan dampak daripada COVID, mari saudaraku, kita lihat. Saya ingat bulan lalu kalau tidak salah kita bahas tentang janda Nabi yang ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, di mana Nabi itu meninggalkan istrinya, tapi juga meninggali hutang, sehingga anak-anaknya mau dirampas untuk pembayar hutang. Istri Nabi, janda Nabi ini berteriak-teriak kepada Elisa. Ya, singkat cerita, Elisa memberikan solusi, yaitu suruh minta bejana-bejana kosong dari orang-orang sekitar. Lalu, saudara, mereka ini janda dengan 2 orang anaknya. 3 orang, saudaraku ya, 3 orang.
Mereka ketika disuruh minta bejana kosong, mereka berjalan minta bejana kosong. Kalau satu orang yang minta sama 3 orang yang minta, beda enggak jumlah yang didapat? Saya yakin ketiga-tiganya mendapatkan, mencari bejana yang kosong. Kemudian dibawa pulang sesuai perintah Elisa. Lalu masuk ke kamar, kamar ditutup. Saudaraku, kalau mereka tidak kompak, tutup pintu aja eyel-eyelan dulu. Nggak nutup-nutup, nggak cepet-cepet selesainya. Tapi ini tidak diceritakan begitu. Mereka bertiga masuk kamar, pintu ditutup. Dan mereka mulai menuang minyaknya. Yang ingin saya ajak Anda perhatikan. 3 minggu lalu, bulan lalu kita tidak memperhatikan. 3 orang menuang minyak. Persis loh, Tuhan tuh kalau nyuruh luar biasa. Tiap orang punya jabatan, pekerjaan masing-masing. Dan tiap orang fokus pada kerjaannya masing-masing. Tiap orang megang bagiannya. Dan mereka bertiga bekerja sama dengan baik. Anda catat ini. Kalau 3 orang, anggap aja ibunya bagian tuang. Anak yang satunya bagian bawah bejana kosong ditaruh di bawah tuangan. Anak yang kedua, anak yang lainnya, itu bagian ambil bejana yang sudah penuh terisi. Jadi seorang menaruh bejana kosong, ibunya menuang, seorang mengambil bejana yang sudah terisi. Itu rutin ritme kerjanya, saudaraku. Kayak orang kalau biasa ngitung duit, sudah cepat. Orang ada cerita kalau orang di kantor pos dulu, saudaraku ya, sekarang semua sudah komputerized. Zaman dulu di kantor pos itu mesti di stempel, jedok, 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 jedok. Orang yang stempel di kantor pos ini loh, kalau malam kadang-kadang tidurnya sampai mimpi nyetempel gini, saudaraku, jedok, jedok gitu. Mengapa? Karena rutin, ada ritme. Mereka kalau ini 3 orang bekerja dengan, lihat, bagian masing-masing. Dan masing-masing bekerja dengan fokus. Kalau enggak fokus, tumpah. Kalau diberhentikan, berhenti minyak itu. Ya betul, ketika diberhentikan, berhenti minyak itu. Ketika ibu ini berteriak, mana lagi bejana yang kosong? Sudah tidak ada lagi. Minyak itu langsung berhenti. Saya yakin minyak itu dituang terus, tidak henti-hentinya. Yang seorang terus jalan memperhatikan kapan dia harus take action untuk ambil botol atau bejana kosong dan ditaruh di bawah tuangan. Yang satu lagi begitu fokusnya ambil bejana yang sudah penuh dan langsung terus kayak mesin. Anda lihat zaman sekarang pakai mesin, saudaraku ya, luar biasa. Jadi saya ingin garis bawahi, 3 orang ini kompak, 3-tiganya fokus, lalu kompak, tidak saling menyalahkan, bekerja sama dengan baik, bekerja secara maksimal, serius mereka bekerja, dan sungguh-sungguh kerja secara maksimal, sehingga persoalan mereka cepat selesai. Saudara, di zaman COVID seperti sekarang ini, saya yakin persoalan itu banyak sekali. Tapi saya ingin garis bawahi, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, keluarga-keluarga dalam Tuhan, jangan karena persoalan, jangan karena biduk kehidupanmu diombang-ambingkan oleh dampak COVID, lalu kekompakanmu justru jadi hilang. Engkau saling menyalahkan ketika ada kekurangan, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Jangan, tapi tetaplah fokus. Tiap orang pegang bagiannya. Tiap orang kerja sesuai dengan talentanya. Tiap orang kerja sesuai dengan kemampuannya. Dan tiap orang kerja secara maksimal dan fokus. Ketika engkau bekerja sama, 2-3 orang bersatu hati, maka Tuhan
akan memberikan jawaban yang luar biasa. Ya. Bisa ekonomi, bisa kesusahan, kesulitan, bisa keluarga, bisa kesatuan yang diombang-ambingkan. Tapi ingat saudaraku, bahwa dalam keadaan apapun, persoalan apapun yang sedang engkau hadapi, jangan engkau kehilangan fokus untuk mendengar dan melakukan tepat sesuai perintah Tuhan. Ingat, Tuhan selalu sudah menyediakan jalan keluarnya. Ketika engkau menghadapi kesulitan yang kau hadapi, Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Dan Tuhan juga sudah melengkapimu dengan kemampuannya. Lalu, saudara, di Lukas 18 ayat 8b, di situ dituliskan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebuah pertanyaan, saudaraku. Jika Anak Manusia ini datang, memang ketika masa-masa menjelang kedatangan Tuhan, kesulitan itu semakin banyak. Dan perahu kehidupan kita semakin terombang-ambing. Mungkin karena ekonomi pekerjaan sekarang ini kok seminggu disuruh kerja 3 hari, kok di PHK, tuh buka toko kok sepi, kok banyak penyakit, dan lain sebagainya. Banyak kesulitan. Kesulitan itu sering menjadi hal yang mengombang-ambingkan bukan saja perahu kehidupan kita, tapi juga iman kita. Goncangan-goncangan yang apa yang terjadi? Kita lihat, kita baca dalam Sakaria pasal 7 ayat 11 dan 12 ya. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, tidak mau melintangkan bahunya untuk melawan era di mana manusia ini tidak mau menerima firman. Saya singkat, saya garis bawahi di sini, mereka itu manusia yang tidak mau menerima firman itu tidak mau menghiraukan. Mereka melintangkan baunya, ya. Jadi baunya ini dilintangkan untuk melawan, ya. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Maka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat pada hari Tuhan, ya. Jadi saudara, orang yang tidak fokus itu bisa jadi orang yang tidak menghiraukan firman. Untung murid-murid di Yohanes 6 tadi, tenanglah. Perintah kata-kata tenang, saya yakin menekan sekali. Tenanglah, sebuah perkataan yang penuh dengan kuasa. Sehingga mereka yang ribut-ribut itu jadi tenang. Dampaknya mereka bisa dengar firman. Karena bisa dengar firman, mereka tertolong dan hidup mereka diselamatkan. Tapi pada zaman akhir, itu sebabnya ada perkataan, ada pertanyaan, masih adakah iman? Mengapa, saudaraku? Karena ada satu era, satu zaman di mana orang-orang, khusus juga anak-anak Tuhan, bukan orang kafir, anak-anak Tuhan, mereka tidak menghiraukan firman. Mereka melintangkan baunya untuk menentang firman. Mereka menulikan telinganya supaya tidak didengarnya. Lihat apa ini? Pengajaran. Firman pengajaran. Itu firman yang membentuk karakter kita. Firman yang memberikan teguran. Firman yang memberikan arahan. Orang kalau kamu diberkati, seneng gak karu-karuan, saudaraku. Tapi kalau teguran, jangan gini, jangan gitu, kamu kok gini, kok gitu, kamu harus begini, harus begitu,
wah cepet-cepet telinganya ditutup, ditulikan. Ingat, kita ini bisa kuat, kita bisa dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani mampu menghadapi persoalan-persoalan. Sekalipun biduk ini diombang-ambingkan, kalau kita ini dewasa rohani, maka kita dimampukan untuk menyelesaikannya. Kapan jadi dewasa rohani? Kalau dengar suara pengajaran. Itu sebabnya jangan bosan-bosan kalau dengar suara pengajaran. Jangan menolak teguran. Karena ketika engkau dianggap anak, engkau dikasih, engkau juga ditegur. Sakaria pasal 8 ayat 8 dan 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai orang-orang yang selama ini mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Ayat 10-nya, sebab sebelum waktu itu, Anda ingat, kalau tidak dengar firman, tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh, tidak ada keamanan bagi orang-orang yang keluar dan orang-orang yang masuk. Dan lagi pula, aku membuat manusia semuanya jadi bertengkar. Kompak itu aneh loh, saudara. Akhir zaman ini Tuhan datang memisahkan orang seisi rumah. Ini dibuat jadi bertengkar. Rezeki tidak ada memang. Kalau mau makan tidak ada, rezeki tidak ada. Saudaraku, bisa eker-ekeran, bisa jadi tengkar. Apalagi kalau sedang dalam ancaman musuh. Jadi ingat, masa sulit, saya comot beberapa saja ini, ya, berkaitan dengan bahasan kita. Ekonomi sulit, musuh, COVID, bahkan orang-orang satu dengan orang yang lain, saudaraku, saling mencurigai. Yang tadinya akrab saling mencurigai. Yang sahabat bisa jadi musuh, bisa salah paham. Dan karena kekurangan terjadi di sana sini, maka orang semua sering pertengkaran itu terjadi di mana-mana. Saudara, zaman ini loh, zaman menjelang hari Tuhan, akan datang masa yang sangat sukar. Tambah lama tambah sukar, tambah lama tambah sukar. Di Sakaria pasal yang pertama di situ dituliskan, orang itu sampai minta mati tapi tidak bisa mati. Pahlawan gagah berani nangis-nangis karena ketakutan. Dan banyak kesukaran yang lain. Kitab Wahyu, ketika cawan-cawan itu dituangkan, ditumpahkan, murka Tuhan terjadi karena orang sudah tidak lagi dengar firman. Orang mengeraskan hatinya sampai seperti batu Amril. Orang menulikan telinganya untuk tidak mendengar pengajaran. Tapi firman yang berkat-berkat diterima. Saudara, saat kapal terombang-ambing, saat bidukmu sedang ditimpa angin sakal, hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudaraku ya, Yesus lahir. Kapan? Dalam suasana yang bagaimana? Ternyata, saudaraku, Yesus lahir dalam suasana orang-orang sedang dalam ketakutan. Gembala bergerombol di padang, tidak berani sendiri-sendiri, ya, melihat sesuatu yang asing, mereka juga jadi ketakutan. Ketika malaikat Tuhan nongol, saudaraku, muncul, mereka semua jadi ketakutan. Mengapa? Raja-raja semena-mena hari-hari itu perintah dari raja-raja membunuh, bukan saja pada saat Israel jadi budak di Mesir ada pembunuhan bayi laki-laki, tapi ternyata hari itu saat menjelang hari lahirnya Yesus, Herodes juga memberikan perintah pembinasaan bagi anak-anak laki-laki, saudaraku ya.
Jadi semena-mena membunuh bayi biasa, tidak ada rasa takut. Di suasana itu Yesus lahir ke dunia. Itu sebabnya ketika Yesus lahir ke dunia, pernyataan-pernyataan jangan takut itu berulang kali dikumandangkan kepada Sakaria, yang Elisabet diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengandung Yohanes. Sakaria pun menjadi ketakutan. Tapi Lukas 1 ayat 13 di situ katakan, malaikat itu mengatakan, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kata-katanya itu loh diawali dengan jangan takut. Artinya Sakaria ketakutan, saudaraku, kepada Maria. Maria juga ketakutan. Itu sebabnya Lukas 1 ayat yang ke-30, di situ juga dituliskan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut lagi untuk mengandung oleh Roh Kudus. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Kepada para gembala di padang, saudaraku, malaikat itu juga mengatakan, jangan takut. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu pada mereka, para gembala maksudnya, jangan takut, sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi yang ingin saya tekankan adalah hari-hari itu, zaman itu adalah era di mana manusia juga sedang dalam era ketakutan. Tapi kembali kata-kata jangan takut kepada siapa-siapa yang terlibat, diingatkan jangan takut. Saudaraku, Yesus lahir ke dalam bumi ini dengan pesan, diawali dengan pesan jangan takut. Tepat seperti apa yang kita lihat di Yohanes pasal 6. Jangan takut, aku ini. Jangan takut, aku hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Aku hadir di tengah keluargamu. Aku hadir dalam usahamu. Jangan takut. Kata jangan takut itu juga sampai pada saat ketika Yesus mati. Saudaraku, Matius 28 ayat 5 sampai 7 dan ayat 10 sampai 13. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Ya, ketika Yesus mati, perempuan-perempuan hari ketiga mencari Yesus di kuburnya. Tapi ayat menuliskan, jangan takut. Ya, batu kubur terguling dan mereka ketemu dengan malaikat Tuhan. Mereka ketakutan dan ayat menuliskan, jangan kamu takut. Yesus yang kamu cari sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya Yesus sudah menang. Jangan takut, kemenangan itu sudah ada. Dan jangan dinikmati sendiri kata-kata itu.
Sampaikan kepada yang lain. Yesus sudah menang. Yesus sudah menang dari kematian. Yesus sudah menang dari kejahatan, kefasikan, para ahli Taurat, orang Farisi, dan yang lain-lainnya. Yesus sudah menang. Dan bahkan kemenangannya dibuktikan lewat kuasa kebangkitannya. Saudaraku, beritakan, sampaikan kepada yang sedang menanti-nantikan. Dan sampaikan bahwa Yesus sudah menang. Jangan takut. Ayat 10 sampai ayat 13. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu pada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan kepada orang-orang bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu tidur. Saudaraku, hoax, suap tidak cuma terjadi hari ini, tapi hari di mana saat Yesus hidup, dari lahir sampai matinya, hoax itu sudah jadi makanan publik. Hari-hari ini hoax terjadi di mana-mana. Menakutkan, saudaraku, yang benar bisa jadi dibalik jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Suap terjadi di mana-mana. Berita kebenaran seolah hendak dibungkam, dikebiri. Tapi di zaman itu pun, bahkan di zaman ini pun, anak-anak Tuhan, orang yang sudah mendengar firman Tuhan, jangan tidak menghiraukan. Jangan melentangkan dada. Jangan juga menulikan telinga. Jangan mengeraskan hati. Tapi terima firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, tenang, aku ini, jangan takut. Tuhan sudah mengalahkan segala kebohongan. Tuhan sudah mengalahkan segala yang menganiaya, keadaan yang mengombang-ambingkan kapal itu. Ketika Yesus hadir, Yesus bilang, tenanglah. Maka kapal itu pun jadi tenang. Karena angin sakal pun berhenti juga. Jadi mari saudaraku, kita ini anak-anak Tuhan yang hidup, ya memang eranya beda, stylenya beda, tapi case-nya sama. Tetap suap, hoax, ancaman, dan lain sebagainya. Kesulitan ekonomi, persoalan berat. Seolah biduk keluarga kita, biduk kehidupan kita ini seperti dibanting ke kanan, dibanting ke kiri. Saudaraku, tapi percayalah, dengar, jangan tidak hiraukan. Tenang. Orang yang tenang bisa mendengar perintah Tuhan. Orang yang mendengar perintah Tuhan, orang fokus bisa mengerti dan melakukannya. Dan orang yang melakukan perintah Tuhan, orang itu akan menikmati pertolongan Tuhan. Mengapa murid-murid jadi takut? Ketika Tuhan Yesus mati, mereka takut semuanya. Mengapa? Mereka panik, mereka tidak tenang. Mereka lupa berkali-kali Yesus tadi seperti yang difirmankannya. Yesus sudah bangkit seperti yang difirmankannya. Firman ini kemana? Hari-hari ini Tuhan juga berpesan. Tenang, fokus, kerja maksimal dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi.
di tengah kesukaranmu, di tengah kesulitanmu, di tengah ombang-ambing kapalmu, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar di depanmu. Yang dijumpai matamu, yang dijumpai tanganmu, tidak jauh darimu sudah ada jalan keluar. Pada saat engkau mengalami kesukaran-kesukaran yang engkau alami adalah kesukaran-kesukaran yang dialami oleh semua orang. Kesukaran-kesukaran biasa yang Tuhan katakan pada saat engkau diizinkan mengalaminya, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagimu. Hanya jangan tidak menghiraukan firman. Dengar firman, perhatikan dengan fokus, lakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya itu, jangan keraskan hati. Kalau kemarin engkau mengeraskan hati, hari ini minta Tuhan melembutkan hatimu. Natal kali ini kita peringati dengan pesan yang pasti. Tenanglah, jangan takut. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi setiap persoalan. Hanya bisalah bekerja sama. Bergandeng tanganlah seorang yang dengan yang lain. Saling bantu membantu ya engkau seorang dengan yang lain. Kompak bekerja. Jangan saling menyalahkan. Fokus. Kerja maksimal. Tuhan sudah menyiapkan. Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Dan saudaraku, ayat penutup 2 ayat kita lihat. Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat yang ke-23. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi saudaraku, baik Yesaya menubuatkan jauh hari sebelumnya, di era yang sulit, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Tuhan akan mengutus anaknya yang namanya Yesus Kristus itu. Lahir ke dalam dunia, hidup di tengah-tengah kita, memberikan pelajaran, pengajaran, kebenaran bagi kita. Supaya lewat kuasa pengajaran kebenaran itu, kita ini dimampukan untuk mengatasi hempasan angin sakal yang mengombang-ambingkan biduk kehidupan ini. Dan itu bukan berhenti hanya pada kelahirannya. Setelah mati selesai. Bukan, dia lahir, dia hidup, dia mati bagi kita. Dan dia naik ke surga. Dan dikatakan, ketika aku naik ke surga, aku akan mengirimkan penolong yang lain bagimu, yaitu Roh Kudusku. Dia akan menyertai kamu terus. Yesus tidak maha hadir, tapi Roh Kudus maha hadir. Immanuel, firman yang menjadi daging. Kalau firman pengajaran itu ada dalam hatimu, firman itu menjadi daging. Dan oleh rema urapan Roh Kudus, firman itu terus menyertai kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Natal berarti ia memberikan Yesus bagi kita, yang terus menyertai kita dari Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Tapi ada Roh Kudus yang diberikan untuk menyertai kita sekalian, sehingga namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita.
Jangan lari menjauhkan diri dari Dia, tapi dekatkan dirimu makin dekat, dan makin dekat lagi. Dengan engkau mendengar firman, firman yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, firman itu akan tersimpan dalam hati sanubarimu, dan dia akan tinggal di dalammu. Bukan hanya dekat, tapi dia tinggal di dalammu. Dan firman katakan, kalau orang yang firman itu tinggal di dalamnya, maka minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Ingat ucapannya Daud, lebih baik 1 hari di rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Dan ayat juga menuliskan, hanya dekat Allah saja kita ini bisa tenang. Saudara, gereja memang tidak mengadakan ibadah kebaktian, tapi siaran online ini terus ada. Natal terus ada online juga. Saudaraku, biarlah kita walau tidak ibadah raya di gereja, apalagi yang sudah ada ibadah. Kalau Anda ke toko cari nafkah tidak takut, kenapa kalau ke gereja jadi takut? Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih tenang dekat dengan Tuhan daripada cari duit. Saudaraku, jadi mari dekatkan dirimu lebih dekat, sampai Roh Kudus itu tinggal di dalam hatimu. Firman yang menjadi daging, Roh Allah yang hidup, itu ada dalam hati kita. Ada pujian kata, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Ya, kalau Roh Allah ada padamu, Allah tidak jauh. Allah bukan hanya dekat, tapi tinggal di dalam engkau. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka minta apa saja engkau pasti memperolehnya. Kita berdoa, Natal kali ini Tuhan tidak kurang maknanya, karena kami tetap merasakan Yesus lahir dalam kehidupan kami. Yesus hadir di tengah keluarga kami. Yesus ada di dalam pekerjaan kami. Yesus menjadi kepala dalam hidup rumah tangga kami. Setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan adalah kepala bagi kami sekalian. Dan sesuai janji Tuhan, bukan waktu Natal saja Tuhan hadir, tapi dari sejak Natal, di mana Allah membuktikan bahwa janjinya digenapi, anak tunggalnya diberikan bagi kita, dan tidak pernah ditarik kembali. Karena ketika Yesus naik ke surga, Allah memberikan pengganti, yaitu Roh Kudus kepada kita sekalian. Roh akan membimbing, menuntun, mengajari kita, dan memberikan kepada kita penghiburan, menambah semangat kita ketika kita letih lesu. Zaman boleh goncang-gancing, keadaan boleh menjadi seperti angin sakal yang meniup biduk-biduk kehidupan. Tapi bersama dengan Tuhan, biduk kehidupan kami akan dijadikan tenang. Persoalan kami akan diselesaikan. Kebutuhan ekonomi kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya makna Natal hari ini sangat bernilai bagi kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang mendengar. Biar urapan-Mu mengalir. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan melanjutkan terus, menambah-nambahi dengan pengertian-pengertian baru. Dan kami percaya kuasa Allah yang hebat dan dahsyat itu menjadi solusi bagi setiap keadaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu. Berkati
berkati para pendengar, berkati semua. Selamat ulang tahun Tuhanku. Hidup kami adalah hadiah untuk pakai kami, supaya kami bisa memberitakan Yesus hadir di dalam segala suasana. Terlebih di tengah kegoncangan yang sedang terjadi. Kita mau hadirkan Yesus. Eksistensi kehadiran Yesus kita jadikan nyata. Sehingga kita tahu di dalam kenyataan eksistensi kehadiran Yesus dalam hidup kita, dalam segala segi hidup kita, kita aman dan terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan limpah Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Hey. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari berhimpun, hai mari berhimpun ke Bethlehem. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun, hai mari berhimpun ke Bethlehem. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke
Kami dari keluarga Pak Yap mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ude.